Di kehidupan sebelumnya, Guling Chuan, putra mahkota Marquis Jingyuan, memanah bunga untuk memilih istri. Satu anak panah mengenai dua bunga, satu adalah Wei Zi, mewakili Jiang Xingyue, putri selir keluarga Jiang. Satu lagi adalah Yao Huang, mewakili aku, putri sah keluarga Cui. Aku dan Jiang Xingyue pada hari yang sama menikah ke istana Marquis Jingyuan. Aku adalah istri utama, Jiang Xingyue adalah istri sederajat. Setelah menikah, Guling Chuan memberikan semua cintanya kepada Jiang Xingyue, sedangkan aku, dia bilang aku sudah punya gelar istri putra mahkota. Itu sudah kehormatan besar. Maka di istana yang besar ini, yang menungguku setiap hari adalah buku catatan yang tak ada habisnya, kartu kendali yang tak terhitung, dan pintu yang tidak pernah ia bukakan untukku. Jika putra mahkota tidak mencintaiku, mengapa ia menikahiku? Awalnya aku hanya ingin memanah Wei Zi itu, tapi kau sengaja meletakkan bunga itu di samping bunga Xingyue, membuatku salah sasaran. Karena urusan keluargamu, aku terpaksa menikahimu, menyakiti Xingyue selama bertahun-tahun, kau masih belum puas. Sekarang kau mati, itu juga baik. Aku dan Xingyue bisa bersama selamanya. Silakan pangeran memanah bunga untuk memilih istri. Aku ternyata kembali ke hari pemilihan istri ini. Pangeran, tembakanmu, bagus. Bunga Wei Zi itu milik putri siapa? Pasti milik Nona Cui. Dia dan pangeran sudah akrab sejak kecil. Selain dia, siapa lagi yang pangeran mau? Selain dia, Ruyin, selamat ya. Sebentar lagi jadi istri putra mahkota. Ruyin, kemarilah. Nona Cui, jangan malu, bungamu kena panah, ini benar-benar takdir. Nyonya, mohon bijaksana. Wei Zi itu bukan bunga yang kutaruh. Entah saudari mana yang beruntung diincar pangeran. Bukan milik Nona Cui, lalu milik putri siapa? Nyonya, Wei Zi itu milik Xingyue. Wajah gadis ini asing? Putri dari keluarga mana? Nyonya, suamiku baru menjabat sebagai sejarawan istana. Xingyue adalah putri selirku. Jarang keluar rumah, jadi Nyonya tidak mengenalnya. Putri selir pejabat kecil tingkat 6. Berani mengincar posisi istri pangeran? Ibu, Xingyue anggun dan baik hati, aku sangat menyukainya. Lin Chuan, memanah bunga sering meleset. Jika sekali langsung ditentukan, apakah terlalu gegabah? Lebih baik suruh para putri bangsawan melukis satu gambar. Lihat siapa yang terbaik maka itu yang pertama, lalu lihat hasilnya. Siapa yang tidak tahu? Di ibu kota, lukisan putri sah keluarga Cui adalah yang terbaik. Nyonya Hou ini jelas-jelas sedang membuka jalan untuk Nona Cui. Nyonya Hou, kali ini putra mahkota memilih istri putra mahkota, yang ditentukan adalah memanah bunga, menentukan orangnya. Karena sudah memanah milik Nona Jiang, itu adalah takdir. Jika diadu lagi yang lain, takutnya tidak adil bagi Nona Jiang. Adik keluarga Cui benar sekali. Ibu, jodoh sudah ditakdirkan, aku sudah memutuskan. Xingyue adalah istri putra mahkota yang kupilih, tidak perlu pilih lagi. Ruyin, kau tahu, aku paling suka padamu. Anggun dan murah hati, pantas menjadi istri kepala klan. Ibu, aku selalu menganggap adik keluarga Cui seperti adik kandungku sendiri, tidak pernah berpikir menikahinya. Putra mahkota memang terus terang. Nona Cui, jangan ambil perkataannya hati. Jika Nona Cui benar-benar suka putra mahkota, setelah menikah, aku akan membujuk putra mahkota untuk meminangmu masuk istana. Kita sebagai saudara bersama juga baik. Seorang putri selir dari pejabat ibu kota tingkat 6, berani bicara sembarangan, membuat putri sah keluargaku Cui menjadi selir, berada di bawahnya. Diam, jangan bicara sembarangan. Adik Cui, Xingyue wataknya polos, tidak mengerti apa-apa, anggap saja dia masih muda, maafkan dia yang bicara tanpa pikir. Aku dan putra mahkota tumbuh bersama. Aku menganggap putra mahkota sebagai kakak, sebagai adik, peringatan baik. Nona Jiang 2 tahun lebih tua dariku. Jika masih berwatak polos, bicara tanpa pikir, tidak mengerti apa-apa, takutnya setelah masuk istana Marquis Jingyuan, akan merepotkan putra mahkota. Lagi pula keluarga bangsawan di ibu kota, siapa yang nyonya rumahnya seperti itu bicara tanpa pikir, berbuat seenaknya?
bukankah nanti akan ditertawakan? Istana Markis Jingyuan tidak tahu aturan. Memalukan. Putra mahkota, aku tahu aku baru saja ke ibu kota, tidak mengerti apa-apa. Tapi Nona Cui sebagai putri bangsawan, berkata begitu pedas, apakah itu sopan? Nona Jiang mungkin tidak tahu, gadis-gadis di ibu kota sebelum menikah, pasti ada nyonya pengajar datang ke istana untuk mengajar. Perkataanku seperti ini, menurut nyonya pengajar, semua lembut. Jika bertemu nyonya pengajar yang keras, bukankah Nona Jiang akan menangis setiap hari? Cukup, Lin Chuan. Karena kau sudah bulat tekad, maka lakukan sesuai keinginanmu. Tapi aku peringatkan dulu, menjadi istri putra mahkota dari istana Jingyuan Hou, harus terpelajar dan berbudi pekerti, dan mampu menjadi nyonya rumah. Jika tidak, meskipun sudah masuk pintu, aku tidak akan mengakuinya. Ruyin. Hari ini apakah kau tidak senang? Aku dan kau tumbuh bersama sejak kecil. Kedua keluarga menyetujui pernikahan kita. Aku juga mengira akan menikahimu. Tapi aku bertemu Xinyue, kau tidak tahu? Saat pertama kali melihat Xinyue, baru kusadari ternyata selama ini rasa suka kita bukanlah cinta. Saat melihatnya, aku baru mengerti hidupku yang ingin kunikahi adalah dia. Malam pernikahan ini, mengapa Tuan Putra Mahkota menginap di halaman Selir Jiang? Eset, Nona sedang sedih, kau jangan banyak bicara. Apa yang kakak putra katakan? Orang tuaku tidak pernah memberitahuku tentang niat menjodohkan dengan keluarga Jiang. Dan, ibu telah menetapkan pernikahan untukku, khawatir akan segera melamar. Jika Ruyin sebelumnya melakukan sesuatu yang membuat kakak putra salah paham, Ruyin minta maaf pada kakak. Ruyin, jangan bertindak emosional, kau adalah putri sah keluarga Cui, jika kau mau, aku akan menikahimu sebagai istri sederajat setelah Xinyue masuk, kau bisa membantunya mengurus urusan istana. Dia tidak mengerti apa-apa, hanya sebagai nama saja. Semua di istana akan kau yang mengurus, tidak ada yang akan meremehkanmu sedikit pun. Aku akan menyuruh pelayan memanggilmu nyonya. Mereka tidak akan meremehkanmu karena kau istri sederajat. Ruyin, kita bertiga bisa hidup harmonis. Kakak putra, hati-hati bicara. Aku sudah bertunangan, tidak ada hubungan lagi dengan kakak. Tolong jaga diri. Aku tahu hari ini kau dipermalukan, dan marah. Aku akan datang sendiri untuk minta maaf padamu, jangan sampai sakit hati. Dan, Ruyin, kau harus tahu, di keluarga bangsawan, memiliki banyak istri dan selir itu wajar, bukan? Meskipun kau putri sah keluarga Cui, apakah karena asalmu yang mulia kau melarang suami mengambil selir? Hari ini aku bersalah padamu, tapi posisi istri utama sudah kujanjikan pada Xinyue. Kompensasi apapun yang kau mau akan kuterima. Sekarang aku bisa berjanji padamu, mas kawin dan upacara pernikahan untukmu tidak akan kurang sedikit pun dari istri utama. Pulang. Ruyin, dengarkan aku, jangan keras kepala, posisi istri sederajat adalah yang bisa kuberikan dengan niat tulus maksimal, jangan. Kakak putra, kataku sudah sangat jelas. Aku tahu hari ini kau dipermalukan, dan marah. Tunggulah, aku akan datang sendiri untuk minta maaf padamu. Tuan muda ingin meminta maaf harus pergi ke keluarga Jiang. Ruyin, jangan sampai sakit hati, keluarga bangsawan, banyak istri dan selir memang biasa, bukan begitu, meskipun kamu putri sah keluarga Cui, apa karena asalmu yang mulia, kau melarang suamimu mengambil selir? Hari ini aku bersalah padamu, tapi posisi istri utama sudah kujanjikan pada Xinyue, kompensasi apapun yang kau mau, aku setuju. Sekarang aku berjanji padamu. Mahar dan upacara pernikahan tidak akan kurang sedikit pun dari istri tuan muda. Pulang ke rumah. Tuan muda. Nyonya, Kamu sekarang sudah bertunangan. Harus menjaga jarak dengan Ruyin. Jika namamu rusak, tidak masalah, nama baik Ruyin, tidak boleh ada fitnah sedikit pun. Nyonya, Lin Chuan hanya ingin bicara sebentar dengan Ruyin, yang terjadi hari ini adalah salahku. Setelah aku menyiapkan mahar, pasti akan memberi Ruyin kehormatan yang cukup, menjemputnya dengan tandu besar. Putri keluarga Cui tidak akan menjadi selir. Juga tidak akan berbagi suami dengan yang lain. Nyonya, Kembali ke rumah.
Bu Lin Chuan di kehidupan sebelumnya sangat mencintai Jiang Xingyue, mengabaikanku dengan berbagai cara. Sampai aku mati dalam kesedihan, kali ini, aku tidak berniat berada di antara mereka, menjadi penghalang. Kenapa dia masih terus mengganggu? Benar-benar gila. Benar sekali, gila. Putri selir keluarga Jiang bisa naik ke keluarga Gu di Istana Marquis. Setelah ini keluarga Jiang pasti akan ribut. Ayo, minum lagi 1 gelas. Mulai sekarang keluarga Jiang dan Istana Markis Jingyuan menjadi keluarga besan dan mengharapkan semua orang sering berkunjung. Nyonya Jiang beruntung putri selir saja bisa naik ke putra mahkota Marquis, sungguh rezeki besar. Tentu saja, hari itu Tuan Muda memanah bunga, memilih istri sekali lihat, langsung suka pada Weizi, milik Xingyue. Ini takdir. Keluarga Jiang sudah mengadakan pesta beberapa hari. Takut seluruh ibu kota tidak tahu keluarga mereka naik ke Istana Marquis. Nyonya, soal mahar itu. Apa gunanya mengambil yang terlalu mahal? Keluarga Jiang hanya pangkat 6. Jika mahar, kita terlalu berat. Bukankah itu menekan dengan kekuasaan? Berapa banyak mas kawin yang bisa mereka berikan? Masa aku memberi mahar 10.000 emas? Dia membalas 1.000 mas kawin? Ini namanya tidak sepadan. Sebaliknya mempermalukan keluarga perempuan, pergi ambil beberapa gulung sutra lama itu, beberapa set perhiasan emas, dan juga gada giok itu, keluarkan. Masukkan ke peti. Ibu, apakah ini terlalu sederhana? Sederhana, dia keluarga Jiang, pejabat tingkat 6, berapa banyak mas kawin yang bisa mereka berikan untuk padan? Mahar dari istana kami terlalu besar, malah menjadi menindas dengan kekuasaan, kedengarannya bagus. Karena kamu memaksa ingin menikah, ibu akan mengurus semuanya untukmu. Pergi, suruh pengurus pilih hari baik, bawa ke kediaman sejarawan agung. Ya, anak laki-laki mendengarkan ibu. Inilah istana Marquis Jingyuan, mahar untuk istri putra mahkota. Kenapa cuma segini? Jangan banyak bicara. Urusan istana Marquis, bukan urusanmu untuk bergosip. 10 gulung brokat tahun lalu, 1 gada giok biasa, 3 set perhiasan emas murni. Ini namanya mahar untuk istri putra mahkota. Keponakanku menikah dengan pejabat tingkat 6, maharnya pun lebih layak dari ini. Lihat mahar, sudah tahu sikap pihak suami. Nyonya Marquis jelas tidak puas dengan menantu ini. Belasan peti barang rongsokan sudah dianggap cukup. Pihak istana Marquis mampu memberikannya, apa keluarga Jiang sanggup menerimanya? Nanti malah tidak bisa mengumpulkan mahar yang layak, itu baru namanya lelucon. Bukankah kau bilang putra mahkota hanya mau menikahimu dan sangat mencintaimu, hanya memberi barang rongsokan ini? Lebih baik kau kawinkan di Jiangnan, jadi istri kedua saudagar kaya. Mereka bersedia membayar mahar 5.000 tael perak. Tidak mungkin. Putra mahkota bilang akan memberiku yang terbaik. Saat aku datang, ku dengar putri sah keluarga Cui hari ini juga menerima lamaran dan bertunangan. Menurutmu, apakah itu yang dikatakan putra mahkota Jingyuan, menikahi 2 orang sekaligus? Bukan tidak mungkin. Lihat, yang datang mengantar mahar hanyalah pengurus. Nyonya Marquis Jingyuan dan putra mahkota tidak datang. Dan ku dengar, ada yang melihat putra mahkota di arah kediaman Cui. Tidak mungkin. Putra mahkota tidak mungkin meninggalkanku dan menikahi Cui Ruyin. Kejar orang itu dan bawa kembali. Keluarga Jiang tidak bisa menanggung malu ini. Istana Marquis benar-benar bermurah hati. Mereka memberikan 99 peti mahar. Semuanya angsa liar, mutiara timur, brokat terbaik. Marquis Wei Yuan, sungguh murah hati. Sepertinya membawa setengah kekayaannya. Keluarga Cui adalah keluarga bangsawan selama ratusan tahun. Meminang putri sah keluarga Cui pasti dilakukan dengan sangat hati-hati dan serius. Ruyin, kau benar-benar akan menerima mahar ini? Gulang, karena hari ini kamu melamar dan menikahiku, kenapa juga melamar Cui Ruyin pada saat yang sama? Apa dasarnya? Aku hanya dapat dari istana Jingyuan, belasan peti mas kawin usang. Dia Cui Ruyin bisa menikah dengan megah. Tidak, kakak Lin Chuan paling sayang padaku. Semua ini seharusnya milikku. Aku sudah mengandung anakmu. Jika kamu berani menikahinya, hari ini aku akan bunuh diri dengan membenturkan kepala. Diam.
Omong kosong apa ini? Kamu yang bilang akan merawatku seumur hidup, kata suka caraku. Tidak seperti wanita bangsawan ibu kota yang kaku, membujukku untuk menyerahkan diri. Tapi kenapa kamu menghinaku? Karena mau menikahiku. Aku belum masuk ke rumahmu, kenapa kamu melamar Cui Ruyin? Kamu memberikan keluargaku belasan peti mas kawin usang, tapi untuk dia kamu angkat 99 peti. Kalau tahu begini, kenapa membujukku menyerahkan diri? Astaga, ternyata putri selir keluarga Jiang ini tidak tahu malu, sudah berbadan dua sebelum nikah. Diam, Sundal. Kapan aku melamar Ruyin? Ini bukan mas kawinku sama sekali. Sekarang kamu ada di sini, mas kawin ada semua, kamu masih tidak mengaku. Apa kamu benar-benar ingin dia menikah masuk ke Hofu bersamaan denganku, baru mau mengaku? Tidak tahu tuan berdua, apa ketidakpuasan terhadap mas kawinku? Kenapa pada hari aku melamar, datang ke sini dan ribut, mengganggu pernikahanku dengan Nona Cui? Hari ini adalah hari baik pertunanganku dengan keluarga Cui. Dengar kalian berdua juga bertunangan hari ini, tidak mengadakan acara di rumah sendiri, malah datang ke rumah orang lain dan membuat keributan. Apa alasannya? Bukankah Lin Chuan yang menikahi Nona Cui? Ruyin, kamu ternyata mau menikah dengan orang lain. Aku bertunangan dengan siapa, apa urusannya dengan Bu Sizi? Aku sudah jelas bilang, setelah si Nyue menikah masuk, aku akan datang melamar dan menikahimu. Tapi aku tidak pernah berjanji, juga tidak pernah setuju menikah denganmu. Kalau tidak menikah denganku, kamu mau menikah dengan siapa? Kita tumbuh bersama. Hanya karena sekuntum bunga, kamu mau seenaknya berbuat onar sampai begini? Kamu pura-pura menikah dengan orang lain, membuatku khawatir, dengan cara ini, untuk memuaskan kesombonganmu? Gu Shizi ini sudah gila ya. Gu Shizi, apakah kamu punya janji nikah dengan Ai? Aku dan dia saling mencintai, kedua keluarga tahu sama tahu, kami mau menikah. Perlu apa janji nikah? Karena kedua keluarga tahu sama tahu, kalian berdua mau menikah. Lalu mengapa saat pangeran memilih istri dalam acara memanah bunga, yang terpilih adalah anak perempuan selir dari keluarga Jiang ini? Mungkin aku salah ingat? Pemilihan istri yang heboh beberapa waktu lalu, siapa yang tidak tahu bahwa pangeran terhadap putri dari pejabat sejarah mencintainya dengan tergila-gila. Lebih rela melawan keinginan Nyonya Adipati, juga harus menikahinya. Bagaimana hari ini tiba-tiba menjadi memiliki pertunangan dengan Nona Cui? Itu karena, Tidak ada surat pernikahan, tidak ada pertunangan. Hanya dengan mulutmu lalu ingin mencemarkan nama baik istriku? Aku dan Nona Cui adalah perintah orang tua, perkataan Mak Comblang, dengan 3 Mak Comblang dan 6 lamaran, 99 tandu hadiah, mengikuti ritual kuno yang suci dan bersih. Jika pangeran merasa tidak puas, lebih baik tunjukkan buktinya. Lihat apakah ada orang lain yang merebut pernikahanmu. Jika tidak ada, hanya dengan omongan kosong bicara sembarangan di sini. Jangan salahkan aku, jika aku tidak sopan. Tidak hadir di pesta pertunangan sendiri, datang ke sini untuk memalukan. Benar sekali. Menikahi putri selir peringkat ke-6 untuk menjadi istri pangeran, saja berani berharap bahwa dari keluarga bangsawan tua putri sah keluarga Cui menjadi selirnya. Anggap dirinya sebagai putra kaisar. diam, kalian tahu apa? Ruyin, kau pasti suka padaku. Hanya karena aku akan menikahi si Nyue, kau membenciku. Akan menikahi orang kasar yang hanya bisa berperang? Apakah kau marah padaku? Cepat katakan pada mereka ini palsu. Tampaknya dia yakin bahwa aku dan dia teman masa kecil, hubungan bertahun-tahun, pasti tidak akan tega meninggalkannya. Dia berpikir dengan kata-kata manis bisa membujukku, aku akan setuju padanya. Nona Cui, Panggil orang. Orang kurang ajar yang bicara gila ini, usir dia keluar. Tuan Pangeran, Nyonya mengutus kami untuk memanggil Tuan pulang. Jika Tuan terus ribut, mau tidak mau muka keluarga Adipati, hati-hati, Nyonya dan Tuan Adipati akan menjatuhkan hukuman keluarga. Pergi. Aku tidak pergi. Ruyin, kau tidak boleh begitu tidak setia. Kenapa tidak tutup mulut putra mahkota? Kirim dia kembali ke istana Hou Jingyuan. angkat dia kembali. Beritahu Nyonya Hou Jingyuan, jika Nyonya tidak mendidik putranya dengan baik, aku tidak keberatan mendidiknya sendiri. Ya Tuan. Tenanglah. Kakak Lin Chuan, jangan terlalu cepat,
tunggu aku. Ada apa? Lapor, Nyonya, putra mahkota, membuat keributan di kediaman Cui dan dipukul pingsan oleh Pangeran Wei Yuan. Anak durhaka. Bawa dia ke kuil leluhur. Tidak punya muka sama sekali, bertingkah kacau, bagaimana bisa layak menjadi putra mahkota Istana Ho? Nyonya, tenanglah, kesehatan lebih penting. Biarkan aku masuk, aku ingin menemui putra mahkota. Nona Jiang, mohon tunggu. Momo, kakak Lin Chuan pingsan, aku ingin masuk merawatnya. Berhenti. Nona Jiang, kau belum menikah. Bertingkah tidak pantas di muka umum. Di hari pertunangan saja kau lari ke Istana Ho, takutnya akan merusak nama baikmu. Nyonya, aku hanya khawatir pada putra mahkota. Sebaiknya kau pulang. Nenek tua, tunggulah. Setelah aku melahirkan cucu pertama keluarga Gu, lihat bagaimana aku akan membalasmu. Lepaskan aku. Aku ingin melamar ke keluarga Cui. Bagaimana mungkin Ruyin setuju menikah dengan orang lain? Dia pasti marah padaku. Dia tumbuh besar bersamaku. Dia tahu aku pasti akan menikahinya. Aku harus memberitahunya. Asalkan dia mau, aku akan membiarkan dia dan Jiang Xingyue masuk bersamaan. Dia pasti akan memilihku. Bukan orang itu, pendekar yang tidak tahu apa-apa. Dia itu apa? Hanya pendekar. Bajingan, bodoh, kau tahu apa yang kau lakukan salah. Aku bersusah payah merencanakan untukmu, menjalin hubungan dengan keluarga Cui, membuatmu dan Ruyin akrab sejak kecil, semata-mata agar kau menikahi putri Cui, sehingga masa depanmu cerah di pemerintahan. Siapa sangka kau kehilangan akal, malah ingin menikahi seorang anak selir dari pejabat miskin kelas 6, dan sekarang kau menyalahkan orang lain? Apa salahnya aku menikahi Xingyue? Setelah aku mewarisi gelar bangsawan, bukankah semuanya akan aku yang putuskan? Pei Jing hanyalah orang kasar. Orang kasar Pei Jing adalah Marquis Wei Yuan, yang ditunjuk langsung oleh Kaisar, seorang bangsawan tingkat 1. Kedudukannya di atas ayahmu, dia adalah pejabat baru yang berpengaruh di istana, sedangkan kau hanyalah seorang yang mengandalkan leluhur pewaris yang hidup dari warisan. Apa yang bisa kau bandingkan dengan dia? Kau tahu Pei Jing menggunakan apa untuk melamar pernikahan ini? Jasa militer. Dia di istana secara terbuka menyerahkan jasa militer dari penumpasan pemberontakan di perbatasan utara dengan kedua tangannya, hanya untuk meminta dekrit pernikahan dari Kaisar. Hal ini sudah tersebar luas di istana, siapa yang tidak tahu? Marquis Wei Yuan, demi mendapatkan putri keluarga Cui bahkan jasa militer yang diperoleh dengan taruhan nyawa, sampai rela memberikannya. Dia juga meminta mahkota Phoenix yang dipakai ratu saat penobatan jepit rambut Phoenix itu sebagai hadiah pernikahan untuk Cui Ruyin. Ketulusan seperti ini, wanita mana yang tidak akan tersentuh? Masa iya untuk orang sepertimu yang plonga-plongo ini? Kau masih ingin membajak pernikahan, Gu Lin Chuan? Jika kau bukan darah dagingku, aku pun merasa kau bodoh. Tidak mungkin. Aku tidak pernah berpikir untuk tidak menikahinya. Kenapa dia tidak bisa menunggu? Kita berteman. Sejak kecil, kita sudah berjanji akan menikah. Sekarang apapun yang dikatakan sudah terlambat. Kau lebih baik pikirkan bagaimana menikahi istrimu yang cantik itu, pernikahan yang semula dijadwalkan 6 bulan. Sekarang tidak bisa ditunda lagi. Ibu benar, dari keluarga Jiang, ada pesan, mengatakan bahwa tubuh Nona Jiang tidak bisa menunggu. Perbuatan memalukan yang dia lakukan sendiri, malah harus ditutupi oleh istana bangsawan. Pernikahan dimajukan menjadi 1 bulan lagi, jika ditunda lagi, pengantin wanita masuk dengan perut buncit, bukankah istana bangsawan akan menjadi bahan tertawaan? Masukkan ini. Masukkan juga ini. Nyonya, Rui ini retak. Kalau ditaruh di tempat terbuka, kelihatannya kurang bagus. Apa yang ditakutkan? Belasan peti mas kawin yang dikirim keluarga Gu yang sudah usang itu,
kenapa mereka tidak takut jelek? Dia seorang anak selir melakukan hal yang memalukan seperti itu. Masih berharap aku menyiapkan mas kawin bagus untuknya. Ini sudah cukup. Apa ini? Ini rumah dari keluarga sejarawan mas kawin yang disiapkan untukku? Kain sutra tua yang berjamur ini dan rui yang sudutnya patah ini. Kalian ingin aku membawa sampah ini ke istana Markis Jingyuan untuk ditertawakan? Mahar dari kediaman Hou sebenarnya hanya belasan peti yang kelihatan melarat. Sekarang aku bahkan tidak punya mahar yang pantas. Aku tidak jadi menikah. Bagus tidak jadi menikah. Kalau begitu, panggil orang ambil kain putih. Ibu. Apa maksud ibu? Takut malu? Mahar dari keluarga Gu itu hanya belasan peti seperti untuk pengemis. Kau tidak takut malu. Kau hamil sebelum menikah. Mengandung bayi haram. Kau tidak takut malu. Sekarang perutmu sudah tidak bisa disembunyikan. Pernikahan terpaksa dari 6 bulan lagi dipercepat menjadi sebulan lagi. Kau malah malu dengan mahar yang memalukan. Aku calon istri pewaris Markis kediaman Hou. Kalian tidak boleh menghinaku seperti ini. Istri pewaris Marquis. Status yang diperoleh dengan cara curang pantas seenaknya di keluarga Jiang. Jika ayahmu tidak peduli omongan rekan kerja, dan mati-matian menghalangiku, karena perilaku tak tahu malu yang mencoreng nama baik saudari-saudari lain. Dan kesucian keluarga ini sudah lama ku kirim kau ke kuil keluarga, atau ku beri kau anggur beracun untuk mati. Kalian semua meremehkanku. Cui Ruyin meremehkanku. Nyonya Markis meremehkanku. Bahkan ibu tiri pun ingin membunuhku. Setelah aku melahirkan putra pertama keluarga Gu dan berpijak kokoh di kediaman Hou. Pasti akan kubuat kalian semua orang berlutut memohon padaku. Rapikan barang-barang di lantai ini, semua maharmu. Tidak akan bertambah sedikit pun. Tanggal 8 bulan depan. Bahkan, jika kau harus merangkak masuk ke kediaman Hou. Aduh, lihat itu. Itu mahar yang disiapkan keluarga Jiang untuk putri selir, bahkan rakyat biasa menikahkan anak perempuannya lebih baik dari ini. Kediaman Marquis Jingyuan setidaknya bangsawan malahan menerima putri selir yang sudah hamil mahar dan seserahan, benar-benar memalukan leluhur. Tertawalah. Kalian tertawalah sepuasnya. Penghinaan yang kualami hari ini, suatu hari nanti akan kubalas berlipat ganda. Setelah bersembahyang ke langit dan bumi, aku akan menjadi istri sah putra mahkota. Di kehidupan sebelumnya, kau Cui Ruyin menikmati kemuliaan, hari ini semuanya milikku Jiang Xinyue. Apa itu keluarga bangsawan berusia 100 tahun? Bukankah mereka kalah olehku, seorang selir rendahan dari pejabat tingkat 6? Sujud ke langit dan bumi. Tunggu. Selagi hari ini kerabat dan teman semua hadir, keluarga Marquis Jingyuan masih memiliki satu acara bahagia yang harus dilaksanakan. Ibu, acara bahagia apa lagi? Nenek tua ini mau main apa lagi? Ibu, apa maksudnya ini? Lin Chuan, ini sepupumu Yusu. Dia besar di istana Markis sejak kecil. Dia sangat mencintaimu. Yusu memberi salam kepada bibi. Memberi salam kepada sepupu. Hari ini ibu memutuskan untuk menikahi Yusu juga, menjadi istri sederajatmu. Istri sederajat? Nyonya Markis, bagaimana kau bisa? Diam, hari ini pernikahanmu, aku sudah bermurah hati mengizinkanmu, selir rendahan, masuk. Tapi kau sekarang hamil, bagaimana bisa melayani putra mahkota dengan baik? Yusu masuk tepat, bisa melayani Lin Chuan secara dekat. Nanti jika kau melahirkan anak laki-laki pertama, kau akan menjadi istri utama. Yusu tahu aturan, tentu tidak akan bersaing denganmu. Sepupu, Yusu pasti akan melayani Anda dan kakak ipar. Semua terserah ibu. Istri sederajat?
Istri sederajat yang baik. Kalian ibu dan anak bersatu menginjak-injakku. Liu Yusu, jangan berpikir bisa melahirkan keturunan keluargaku. Aku akan mati tapi tetap menarik kalian semua ke neraka bersamaku. Waktu baik telah tiba. Pengantin baru bersembahyang. Aku tidak setuju. Ibu, aku baru saja menikah ke istana Markis hari ini, lalu kau menyuruh putra mahkota menikahi istri sederajat. Apa maksudnya ini? Di mana kau letakkan muka keluarga Jiang? Kurang ajar. Setelah menikah, taati suami. Memberi keturunan untuk suami adalah kewajiban istri. Kau sekarang hamil. Mungkin kau ingin suami menjaga kesucian selama 10 bulan untukmu? Lin Chuan, bicaralah. Kau pernah bilang akan bersamaku satu pasangan seumur hidup. Xingyue, apa yang dikatakan ibu juga ada benarnya. Kau sedang hamil besar, adik Yusu sudah kita kenal baik, pasti bisa merawatmu dengan baik. Kau juga setuju? Aku ingin bertanya, bagaimana keluarga Jiang mendidik putrinya? Perkataan melawan ibu mertua seperti ini bagaimana bisa kau ucapkan? Ini keputusanku. Ada keberatan? Perintah orang tua, kata-kata mak comblang. Jika kau bahkan tidak mendengar kata orang tua, lebih baik hari ini juga ambil surat cerai dan kembali ke keluarga Jiang, tidak perlu menjadi istri keluarga Gu. Jika aku pulang sekarang, bukan hanya keluarga Jiang tidak menerimaku, anakku juga akan menjadi anak haram. Nenek tua jahat, kau kejam sekali. Menantu tidak berani. Kalau tidak berani, maka minumlah teh penghormatan ini. Kakak, silakan minum teh. Mulai sekarang Yusu akan merawat suami dengan baik. Kakak sedang tidak enak badan, Yusu tidak akan membuat kakak khawatir, pasti bisa merawat kebutuhan suami. Kakak sepupu, apakah kakak tidak suka padaku? Xingyue, apa yang kau lakukan? Yusu dengan baik hati menghormat dengan teh, bagaimana kau bisa kasar begini? Aku minum. Aku minum. Suami, Yusu, malam ini aku pasti menemanimu dengan baik. Kenapa Lin Chuan belum datang? Apa dia benar-benar pergi ke kamar orang itu? Tidak mungkin. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku istri sah. Dia tidak boleh begitu padaku. Nyonya muda, cuci muka dan istirahatlah. Di mana suamiku? Apa suamiku sedang menjamu tamu di luar? Sebentar lagi pasti kembali. Nyonya muda masih menunggu tuan muda. Nyonya besar sudah memerintahkan, menurut adat kuno, suami sama sekali tidak boleh berhubungan dengan istri yang hamil. Takut merusak keturunan, mendapat kesialan. Lalu kemana suamiku pergi? Tuan muda tentu pergi ke kamar Nyonya Liu. Malam pengantin, tidak mungkin membiarkan tuan muda sendirian. Nyonya muda, lebih baik tidur lebih awal. Yang penting jaga janin di perut. Guling Chuan, kamu penipu. Katanya seumur hidup hanya satu pasangan, katanya hanya mau menikahiku. Semua itu bohong belaka, Liu Yusu. Dasar perempuan rendahan, berani merebut laki-lakiku? suamiku. Kakak ipar sendirian di halaman utama, apa dia marah? Bagaimana kalau suamiku pergi menjenguk kakak ipar? Kenapa bicara tentang dia? Merusak suasana. Dia sekarang sedang hamil, sangat pemarah. Mana ada yang seperti Yusuku yang baik, begitu lembut dan perhatian. Suamiku jahat. Yusu mulai sekarang ikut keputusan suami. Jusu sayang. Malam ini kita harus bikin anak laki-laki montok. Kamu dengar? Tuan Putra Mahkota ada di kamar Nyonya Liu. Semalam minta air 3 kali. Benar sekali. Yang di halaman utama mungkin marah setengah mati. Nyonya muda, silakan sarapan. Di mana suamiku? Di Nyonya Liu. Tuan Putra bilang mau sarapan di tempatnya.
Kamu panggil dia apa? Nyonya muda, kenapa marah? Nyonya Liu adalah istri resmi Marki, yang ditunjuk langsung sebagai istri setara. Seluruh rumah tangga pasti memanggilnya Nyonya Liu. Akulah istri putra mahkota yang sah. Kamu dengar? Pada hari pernikahan, putra Marquis Jingyuan langsung membawa masuk istri setara. Bahkan malam pertama pun, di kamar istri setara itu. Benar, istri sah hamil besar sendirian di kamar. Istri setara minta air 3 kali semalam. Seluruh ibu kota sudah tahu. Keluarga Marquis Jingyuan ini sungguh tidak bermartabat. Istri sah meskipun anak selir, setidaknya dia adalah istri sah putra mahkota yang dinikahi secara resmi. Di hari pertama pernikahan dipermalukan begini. Bagaimana nanti hidupnya? Cih, siapa suruh dia hamil duluan sebelum menikah? Pasti Nyonya Adipati tidak akan memberinya wajah ramah. Sebaliknya, istri sederajat itu, katanya sepupu perempuan dari putra mahkota, yang diangkat sendiri oleh Nyonya Adipati. Siapa yang akan lebih unggul masih belum pasti. Suamiku, lihat peoni ini mekar dengan indah. Tidak secantik dirimu. Selamat pagi, kakak. Tadi malam kakak sendirian di kamar. Adik merasa sangat tidak enak, sedang berpikir untuk memberi salam pada kakak. Itu seharusnya milik tata cara istri putra mahkota. Bagaimana bisa dipakai di kepala wanita murahan itu? Suamiku. Kamu sedang tidak enak badan. Lebih baik istirahat di kamar saja, tidak perlu berjalan-jalan. Ibu, silakan duduk. Yusu memang perhatian. Tidak seperti yang satu itu. Setiap hari bersembunyi di kamar, entah menunjukkan muka masam pada siapa. Nyonya, ini pengeluaran rumah tangga bulan ini. Mulai sekarang, urusan ini serahkan saja pada Yusu untuk diurus, dia istri sederajat. Dia juga harus belajar mengelola rumah tangga. Terima kasih atas kasih sayang ibu. Yusu pasti akan belajar dengan baik. Tidak akan mengecewakan ibu. Suamiku, kamu sudah pulang. Yusu memasak sup jamur putih, sudah dihangatkan terus. Cicipilah, suamiku. Sepupu memang perhatian. Suamiku, kau panggil aku sepupu lagi. Sekarang Yusu adalah istri sederajatmu. Bahkan ibu sudah memberikan cap otoritas padaku untuk dikelola. Kamu memang Yusuku yang baik. Mulai sekarang, urusan internal istana Adipati ini kamu yang mengurusnya dengan baik. Nyonya Liu baru masuk beberapa hari. Cap otoritas sudah di tangannya. Yang di halaman utama mungkin bahkan belum pernah menyentuh cap otoritas itu. Nyonya Liu, seorang selir pantas dipanggil Nyonya. Aku adalah istri sah. Aku istri sah putra mahkota yang dinikahi secara resmi. Apa haknya dia memegang cap otoritas? Apa haknya dia tinggal di paviliun hangat? Apa haknya? Hanya karena anak ini. Kalian bilang dia tidak bisa tidur sekamar denganku. Aku mengandung darah dagingnya. Pada akhirnya, menjadi alasan kalian mengabaikanku. Lin Chuan, kau bilang hanya akan menikahiku. Kau mengkhianatiku. Beraninya kau mengkhianatiku.
Nyonya, hati-hati dengan tangga, jika merasa lelah, aku akan mencari alasan untuk membawamu pulang. Tuan, tenang saja. Hari ini permaisuri mengadakan jamuan, mana ada aturan, pergi di tengah acara. Aku bisa mengatasinya. Wei Yuanhou dan istrinya benar-benar harmonis, membuat orang iri. Nyonya terlalu memuji. Wah, lihat istri putra mahkota Jing Yuanhou datang. Ku dengar, pada hari pernikahan, dia membawa istri setara masuk. Sungguh hal langka yang di samping itu, jangan-jangan. Nyonya Liu yang manja itu, Para mata duitan ini, kalau bukan karena gulincuan yang tidak berguna itu, mana mungkin aku mengalami penghinaan seperti ini. Para nyonya-nyonya, selamat bersenang-senang, sedang membahas apa? Yang disebut cinta sejati seumur hidup. Ternyata hanya itu, Jiang Xingyue, posisi istri putra mahkota yang kau dambakan. Bagaimana rasanya? Nyonya putra mahkota orang ini kelihatan asing. Tidak tahu putri dari keluarga mana? Para nyonya jangan tertawa. Pria mana yang tidak suka selingkuh, hanya membawa seorang selir. Lebih baik daripada mereka di luar main gila-gilaan. Ini Liu Yusu, dia sepupu jauh dari putra mahkota. Keluarganya jatuh miskin. Ibu mertua merasa kasihan padanya membawanya ke istana sebagai istri setara, sekalian membantu saudara miskin, biar dia punya jalan hidup, kan? Masa kita diam saja melihat dia? Dijual keluarganya kepada saudagar kaya sebagai selir, kan? Istana kita paling menjunjung aturan. Hanya memberi dia makan. bagus kau, Jiang Xingyue. Berani menghinaku di depan umum, kau bilang aku pengemis miskin, hari ini aku harus merobek mulutmu. Nyonya, kata-kata itu, salah keluarga mana yang tidak punya beberapa saudara miskin? Keluarga Liu kami, meskipun miskin, tapi miskin dengan bersih. Lebih baik daripada orang yang tidak tahu, malu katanya putri pejabat tapi malah merangkak naik. Hanya untuk memanjat ke posisi tinggi hamil di luar nikah. Kau bicara ngawur apa? Diam. Aku ngawur? Kalau keluarga terhormat, kehilangan keperawanan sebelum nikah, pasti sudah gantung diri, masih punya muka duduk ngobrol di sini. Astaga, ternyata benar hamil di luar nikah? Tidak tahu, malu sekali. Selesai, semuanya berakhir. Nama baikku hancur di tangan perempuan jalang ini. Apa mungkin Nona Cui tidak mau menjadi saudara denganmu? Tidak pantas begini, apalagi menjadi istri atau selir, bahkan duduk semeja juga merasa terhina. Dasar bodoh, mati sendiri malah seret aku. Nyonya Liu memang tajam mulut. Nyonya Liu, istri pewaris, sedang hamil. Sebaiknya kau jangan membuatnya marah. Kalau terjadi apa-apa, tentu pewaris akan merasa kasihan. Ini kan putra sulung pewaris yang sah. Kau dengar? Yang kukandung adalah putra sulung sah dari kediaman Adipati. Kamu pikir kamu siapa? Berani berkata seenaknya di sini. Putra sulung sah. Belum tentu, aku adalah istri setara. Menurut aturan, anak yang lahir juga dianggap sah. Dan aku sekarang juga sedang hamil. Jika aku melahirkan anak laki-laki, kakak melahirkan anak perempuan, maka putra sulung sah adalah anakku. Lihat perut kakak yang bulat dan besar, pasti anak perempuan. Kamu hamil? Ya. Suami sangat senang, bilang suruh aku merawat kandungan, pasti akan memberi kami ibu dan anak masa depan yang baik. Atas dasar apa, aku menanggung banyak hinaan demi menikah ke kediaman Adipati. Dia perempuan jalang yang masuk belakangan, kenapa dia merebut semuanya dariku? Tidak akan. Putra sulung sah belum lahir, mana mungkin pewaris membiarkan anak selir? Istri setara, apa itu istri? Hanya seorang selir. Nanti setelah pulang, akan kusediakan obat penggugur kandungan. Kau berani memberiku obat itu? Anak dalam perutmu sudah ada sebelum menikah. Siapa tahu apakah bersih atau tidak? Suami belum tentu tidak curiga. Hanya anak dalam perutku yang benar-benar darah daging pewaris. Akan kusobek mulutmu. Lepaskan, perempuan kasar. Nyonya-nyonya, jangan bertengkar lagi. Hati-hati dengan bayi di perut kalian. Cui Ruyin, ini semua salahmu. Jika kau rela menyerahkan posisimu padaku, jika kau tidak menolak pernikahan,
Bagaimana aku bisa jatuh ke titik ini? Matilah kau. Ingin menyeretku sebagai tumbal. Baiklah, akan kukabulkan keinginan kalian. Membuat kalian benar-benar hancur selamanya. Tolong, ada yang tidak beres. Nyonya Adipati Wei Yuan jatuh ke air. Nyonya putra mahkota Jing Yuan dan Nyonya Liu juga jatuh ke air. Cepat tolong mereka. Perutku. Tolong, ada orang jatuh ke air. Nyonya Adipati Wei Yuan jatuh ke air. Ruyin. Panggil dokter istana cepat. Segera buatkan jahe hangat. Cepat. Suamiku, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Aku tidak tersedak air. Aku sengaja. Mulai sekarang, jika kau berani mempermainkan kesehatanmu sendiri, aku tidak akan memaafkanmu. Supaya aku merawatmu sampai segar begini. Jika sampai jatuh sakit, bagaimana nanti? Yang mulia, ada masalah. Ada insiden di Taman Kekaisaran. Jangan panik, bicaralah perlahan. Nyonya putra mahkota Jing Yuan dan Nyonya Liu bertengkar di paviliun air. Nyonya Adipati Wei Yuan ikut terlibat. Ketiga nyonya jatuh ke air bersama. Nyonya Adipati Wei Yuan juga jatuh, baru saja sembuh. Berapa lama? Ya, Nyonya Jiang dan Nyonya Liu bertengkar. Mereka menabrak Nyonya Adipati Wei Yuan. Ketiganya jatuh ke danau. Sampaikan perintahku. Segera kirim dayang yang bisa berenang untuk menolong. Perintahkan dokter istana yang bertugas. Semua dokter istana berkumpul di aula samping. Buatkan jahe hangat dan siapkan air panas. Jangan sampai salah. Baik. Suamiku. Nyonya sengaja. Dia tahu aku hamil. Dia sengaja mendorongku ke sungai dan menyeret Nyonya Adipati Wei Yuan. Kau memfitnah. Suamiku, jika tidak percaya, tanyakan saja pada semua nyonya yang hadir. Apakah dia yang pertama menyerangku? Apakah dia yang mendorongku ke sungai? Adipati, ampunilah. Ini semua kesalahan istriku, menyeret Nyonya Adipati. Jika istriku tidak apa-apa, sudahlah. Jika terjadi sesuatu, Suamiku, perutku sakit sekali. Saya datang terlambat, Tuan Marquis. Mohon maaf, Tuan Marquis. periksa nadi istriku dulu. Selamat, Tuan Marquis. Selamat ya, Tuan Marquis. Nyonya Marquis tidak sakit, melainkan sedang hamil. Apa katamu? Nyonya Marquis sudah hamil. Hamil lebih dari sebulan. Kehamilannya stabil. Meskipun jatuh ke air dan kaget, tapi untungnya tubuh Nyonya sudah dipersiapkan dengan baik. Tidak perlu minum obat. Minum beberapa mangkuk jahe hangat untuk mengusir dingin, dan tidak akan masalah. Istriku hamil. Aku akan menjadi ayah. Selamat, Tuan Marquis. Ruyin, hahaha. Kita akan menjadi orang tua. Suamiku, cepat turunkan aku. Ini di istana. Tidak menyangka Wei Yuanhou, orang yang serius seperti itu, mendengar istrinya hamil, juga menunjukkan ekspresi bodoh seperti ini. Tuan mudaku, selir-selirmu tidak tahu tata krama. Tidak mengenal hierarki. Bahkan di istana karena bersaing untuk mendapatkan perhatian hingga berkelahi. Tuan mudaku, kamu tidak tegas dalam mengatur rumah tangga. Memanjakan selir-selirmu berebut perhatian di istana dan melukai orang. Hampir membahayakan istriku.
Ini karena Tuan Muda tidak tegas dalam mengatur rumah tangga, dan hampir membahayakan istriku. Mohon Yang Mulia Permaisuri menjatuhkan hukuman. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan dengan detail. Memberi hormat, Yang Mulia Permaisuri. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Nyonya Muda, istri Tuan Muda, melihat Nyonya Liu berdiri di tepi air, lalu dengan sengaja mendorong Nyonya Liu ke arah Nyonya Pei sehingga Nyonya Pei jatuh ke air. Kau bohong. Aku tidak pernah sengaja mendorong orang, jelas-jelas Nona Liu sendiri tidak bisa berdiri dengan baik. Kata-kata kakak tidak masuk akal, jelas kakak dari belakang mendorongku sehingga aku menabrak Nyonya Pei. Jika kakak mau mengelak, banyak abdi istana yang ada di sana tadi bisa menjadi saksi. Cukup, Yang Mulia Permaisuri. Ini karena hamba tidak tegas dalam mengatur rumah tangga, selir-selir hamba kehilangan moral, mereka mengganggu Nyonya Pei. Hamba tidak punya kata-kata. Pangeran cepat mengenali. Namun, baru saja Marquis Wei Yuan berkata, jika kau tidak datang tepat waktu, jika janin Nyonya Pei ada masalah, bagaimana ini akan diselesaikan? Jika aku tidak datang tepat waktu, jika janin istriku ada masalah, bagaimana pangeran akan mengganti rugi? Suamiku, aku tidak apa-apa. Anaknya juga tidak apa-apa. Ruin, kau tidak perlu membelanya. Jika masalah hari ini dibiarkan begitu saja, besok akan lebih banyak orang yang berani menyakitimu. Sampaikan titahku. Pangeran Gulin Chuan gagal mengatur rumah tangga dengan baik, membiarkan istri dan selirnya tidak bermoral, bertengkar di istana, secara tidak sengaja melukai istri Markis Wei Yuan, Nyonya Cui yang bergelar, hampir membahayakan keturunan kekaisaran. Dihukum skorsing setengah tahun, dipotong gaji 1 tahun, sebagai peringatan bagi yang lain. Terima titah dan bersyukur. Jiangxi dan Liu Shi, kalian berdua sebagai istri dan selir pangeran, berkelahi di depan umum, itu tidak pantas. Sudah, jangan bicara lagi. Istri pangeran, Jiangxi, istri sekunder, Liu Shi, masing-masing dihukum menyalin Nu Ze 100 kali, dikurung di rumah 3 bulan, tidak boleh melangkah keluar gerbang. Salin Nu Ze. Dihukum menyalin Nuze langsung oleh permaisuri, ini aib yang besar. Sama saja mengumumkan ke seluruh ibu kota, kedua nyonya dari rumah Marquis Jing Yuan, tidak tahu aturan, tidak layak menjadi wanita bangsawan. Semua mundurlah. Hamba menerima titah. Kau dengar? Kedua nyonya dari rumah Markis Jing Yuan bertengkar di istana permaisuri, dan dihukum menyalin Nuze. Salin Nuze? Itu berarti mereka tidak tahu aturan. Ke depan di ibu kota, siapa yang berani mengundang orang dari rumah Markis Jing Yuan ke pesta? Istri dan selir berebut kasih sayang, sampai di hadapan kaisar, dan hampir menyebabkan istri Marquis Wei Yuan keguguran. Muka rumah Marquis Jing Yuan benar-benar hilang. Mulai sekarang, jika ada yang mengadakan pesta, siapa yang berani mengundang keluarga seperti itu? Bukankah itu mempermalukan diri sendiri? Jika kau tidak membuat masalah di istana, bagaimana aku bisa diskors dan dipotong gaji, menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota? Suamiku, dengarkan aku. Suamiku, anakku, cepat panggil dokter. Sampai sekarang, masih pura-pura. Siapa tahu apakah itu anakku? Anak yang ada sebelum menikah? Siapa tahu sebenarnya milik siapa? Tidak, Lin Chuan. Aku sangat sakit. Nyonya, cepat datang. Saat Nyonya jatuh ke air terkena hawa dingin yang parah. Dingin sudah sangat masuk ke dalam tubuh. Sekarang juga mengalami keguguran. Rahim telah terluka. Kedepannya mungkin sulit hamil lagi. Tidak, anakku, putra sulungku yang sah. Kau bohong. Aduh kak, kenapa begitu ceroboh? Ini kan putra sulung sah dari istana Markis kita hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Sepertinya anak ini juga pilih-pilih rezeki.
Orang yang tidak punya rezeki. Mana bisa menjaga bayi berharga? Kau yang membunuh anakku. Aku akan membunuhmu. Suamiku, kau harus membelaku. Dia yang membunuh anak kita. Kau harus untuk anak kita balas dendam. Diam. Kau masih berani menangis? Jika bukan karena dirimu membuat onar di pesta istana, mencari masalah, bagaimana mungkin aku dipecat dan didenda oleh permaisuri? Sekarang seluruh orang di ibu kota semua menertawakan kita, lelucon istana Marquis Jingyuan. Aku berjalan di jalan tidak bisa mengangkat kepala. Ye, kau benar-benar pembawa sial. Kau menyalahkanku. Kau bilang akan membiarkanku melahirkan pewaris istana Marquis. Kau bilang kau hanya mencintaiku seorang. Cukup. Kehamilan ini sejak awal dari hubungan gelap sebelum menikah, reputasinya sudah tidak baik. Sekarang keguguran ya sudah, anggap saja menghindari bencana, agar nanti tidak jadi bahan omongan, nanti jaga kesehatan, hamil lagi saja. Untung janin Yusu tidak apa-apa. Bagaimanapun, setelah Yusu melahirkan, menurut aturan, dia harus memanggilmu ibu sah. Kau sebagai istri putra mahkota, harus menunjukkan kelapangan hati seorang istri utama. Apa mungkin kau nanti akan dengan seorang selir bersaing cemburu? Benar-benar tidak masuk akal. Anak kita adalah putra sulung yang sah. Ini janjimu padaku. Kau bohong padaku. Anak siapapun yang lahir semua harus memanggilmu ibu sah. Kau mempermasalahkan hal-hal sepele seperti ini untuk apa? Perempuan gila. Nyonya saya, terus terang, tubuh Nyonya terlalu lama terendam air es. Dingin sudah sangat dalam menembus rahim. Ditambah pendarahan keguguran tidak segera diobati, sudah merusak fondasi. Apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Apa maksudnya merusak fondasi? Ibu, mulai sekarang kemungkinan besar tidak akan bisa memiliki anak lagi. Mandul seumur hidup. Dokter palsu, kau bicara sembarangan. Keguguran pada wanita itu hal yang biasa, setelah dirawat beberapa bulan, akan sembuh. Mana mungkin mandul seumur hidup? Pergi dari sini. Sudah cukup membuat keributan, tidak pantas. Ibu-ibu, tolong bela saya. Dokter itu dia pembohong, kan? Saya masih bisa melahirkan. Saya pasti bisa untuk kadipaten melahirkan keturunan. Tolong percaya pada saya. Xingyue, perkataan dokter, sudah saya dengar semua. Karena kamu sudah tidak bisa melahirkan maka harus menerima nasib. Memaksa pun sia-sia. Sekarang perut Yusu semakin hari semakin besar. Kadipaten Jingyuan kami keluarga bangsawan berusia ratusan tahun, keluarga terhormat, tidak mungkin membiarkan cucu pertama lahir dengan status anak selir. Itu sungguh memalukan nama keluarga. Saya sudah berdiskusi dengan para sesepuh marga, demi masa depan, Kadipaten minta kau bersabar. Mulai besok, kau diturunkan menjadi istri setara. Posisi istri utama berikan pada Yusu. Dengan begitu, anak dalam perut Yusu menjadi sah dan resmi cucu sulung dari istri utama. Tidak bisa. Aku diarak dengan tandu, 8 orang diangkat sebagai istri utama, aku adalah istri pewaris. Kalian tidak boleh berlaku seperti ini padaku. Kalian mengkhianati, ini yang kalian lakukan mengkhianati. Kau tidak bisa melawan 3 hari lagi, kuil leluhur dibuka mengubah silsilah keluarga. Jika kau masih peduli sedikit martabat yang tersisa maka terimalah dengan patuh anak Yusu lahir nanti akan memanggilmu ibu di masa depan, akan merawatmu di hari tua dan mengurus pemakaman. Apalagi yang kau kurang, jangan minta dipermalukan. Hahaha, merawat di hari tua dan pemakaman baiklah. Kalau begitu, kita semua masuk neraka. Semuanya ikut mati bersamaku. Buka pintu. Seseorang. Tolong.
Lin Chuan masih di kuil leluhur. Kakak forensik di dalam peti ini, benarkah pewaris kadipaten dan istrinya? Ya. Saat pemakaman peti mati, saya periksa sendiri. Posisi kedua kerangka tidak normal. Jika benar, mereka bunuh diri bersama. Seharusnya dalam posisi berpelukan. Tapi yang satu ini ruas jari mencengkeram erat pergelangan tangan yang lain. Kekuatannya luar biasa kuat. Jelas-jelas sedang menarik keras, tidak mau membiarkan yang lain lepas. Itu bukan bunuh diri bersama, adalah... Ada lagi. Mayat wanita itu menggenggam tangan kanannya di telapak tangannya. Sebuah korek api tembaga. Korek api terbakar. Api sudah menyatu dengan tulang jari. Jadi, Api itu dia yang menyalakan. Dia sejak awal tidak berniat membiarkan tuan muda keluar hidup-hidup. Nyonya Liu. Saat Nyonya Liu dimakamkan janinnya, sudah 7 bulan. Dia hamil sulit bergerak, tidak bisa kabur sama sekali. Akhirnya, asap tebal menjebaknya di ranjang 2 nyawa dalam satu raga. Nyonya tua turut berduka. Ini adalah tuan muda dan Jiang. Lin Chuan anakku, apakah mereka bunuh diri bersama? Nyonya tua, saya sudah memeriksa kedua kerangka ini. Bukan berpelukan bunuh diri, melainkan tangan mayat. Wanita itu menggenggam erat sisa korek api. Tangannya seperti penjepit besi menjepit kaki tuan muda. Sebelum meninggal, tuan muda tampaknya berjuang mati-matian tertahan paksa terbakar hidup-hidup. Jiang Xingyue, dasar wanita kejam, kau bahkan setelah mati tidak melepaskan anakku? Di mana Yusuku dan anak dalam perutnya? Istri Liu sedang hamil besar, tidak sempat menyelamatkan diri terbakar di ranjang dalam halaman. Seluruh kediaman Marquis hampir tidak ada yang selamat. Selesai, semuanya selesai. Kediaman Markis Jingyuan, warisan 100 tahun hancur dalam sekejap ini karma. Kudengar Jiang itu putri selir kediaman Marquis tidak menghargainya berbagai siksaan sampai gila. Sungguh dosa, kediaman Marquis yang megah habis terbakar begitu saja. Kudengar Kaisar sudah memerintahkan mencabut gelar. Dekret kekaisaran tiba, kediaman Marquis Jingyuan mengalami musibah besar. Hatiku sangat sedih. Mengingat jasa Marquis tua di medan perang, yang menyelamatkan kaisar secara khusus memerintahkan istana mengalokasikan dana untuk pemakaman. Memerintahkan pejabat mengantar peti mati pulang kampung untuk dimakamkan, demikianlah dekret. Nyonya tua turut berduka. Baginda berfirman, Markis tua dulu di medan perang menyelamatkan nyawa kaisar pendahulu, hutang budi ini dia mewakili kaisar pendahulu membayarnya. Ini adalah dari baginda perintah tambahan. Ambil ini. Dalam perjalanan pulang jangan menyusahkan dirimu. Yang bisa aku lakukan hanya ini. Suamiku, aku kayaknya mau melahirkan. Tolong. Panggil bidan, cepat panggil bidan. Selamat, Tuan Hoye. Ibu dan anak selamat. Ini seorang putra kecil. Ruin. Kita punya anak. Alis dan matanya mirip kamu. Mulutnya mirip kamu, saat menangis, suaranya begitu keras, nanti mungkin juga jadi jenderal. Di kehidupan sebelumnya, aku terbaring sendirian di ranjang sakit, bahkan tidak ada seorang pun yang menjengukku. Lilin merah di kamar bersalin itu, menyala dari malam pernikahan sampai habis, tak pernah menunggu orang yang membuka pintu. Dan di kehidupan ini, aku punya suami. Setelah melewati 1000 ketenangan, punya anak, memiliki sebuah rumah yang benar-benar milikku.
Tuan Hoye, hadiah dari berbagai kediaman, sudah sampai semua. Kediaman Cui mengirim sepasang kunci emas. Pejabat Wang dari Kementerian Ritus mengirim plakat giok panjang umur. Dan, permaisuri dari istana juga mengirim orang, bilang, akan datang sendiri, lain hari, untuk melihat si putra kecil. Siapkan hadiah yang berlimpah, tanduk rusa dan ginseng tua, pilih yang terbaik. Besok aku akan pergi sendiri ke villa di pinggiran ibu kota untuk mengunjungi Nyonya Jing Yuan Ho. Baik. Wei Yuan Ho, kamu datang. Ruyin, sudah melahirkan, ya? Sudah. Ibu dan anak selamat. Ini laki-laki. Baik-baik. Dulu aku memilih dengan sangat hati-hati ingin untuk Lin Chuan mencari jodoh yang baik. Anak Ruyin itu, wajahnya cantik, keluarganya baik, wataknya juga baik. Aku bersusah payah membuatnya dan Lin Chuan tumbuh bersama seperti teman masa kecil, berpikir jika menikahinya, karier Lin Chuan akan stabil, masa depan Istana Hou akan terjamin. Tapi Lin Chuan keras ingin menikahi gadis selir keluarga Jiang itu. Aku tidak bisa melawannya. Lalu berpikir, sudahlah, anak seperti Ruyin tidak seharusnya terlibat dalam masalah ini. Tapi aku tidak menyangka, orang yang kupilih sendiri masuk ke rumah ini, Liu Yusu dan Jiang Xingyue itu, mereka membakar kediamanku hingga menjadi abu. Cucu-cucuku semuanya tiada. Pulang ke rumah. Kamu baru saja selesai nifas. Kenapa tidak menyuruh pembantu untuk mengangkatnya? Aku bukan terbuat dari porselen. Kakanda hari ini menemui Nyonya Adipati Jing Yuan. Apakah dia baik-baik saja? Tubuhnya masih ada, tapi jiwanya sudah pergi. Dia juga orang yang patut dikasihani. Seumur hidup merencanakan, pada akhirnya. Ruyin, ada satu hal yang ingin kutanyakan, tapi aku khawatir kamu tidak mau menjawab. Setelah Gu Lin Chuan mati, apakah masih ada ganjalan di hatimu? Waktu aku mati di kehidupan sebelumnya, hatiku penuh dengan dendam. Dendam karena dia mengabaikanku, dendam karena dia lebih menyayangi Jiang Xingyue, dendam karena dia tidak pernah memberiku sedikit pun ketulusan. Di kehidupan ini, kukira aku hanya perlu menjauh. Tapi sekarang, aku memilikimu, memiliki anak, kebencian itu, entah kapan lenyap begitu saja. Seperti mengalami mimpi buruk yang panjang, saat terbangun, orang di sampingku adalah kamu, dan anak tidur nyenyak di samping bantal, maka mimpi buruk itu hanyalah mimpi buruk belaka. Kakanda Pei. Ya. Denganmu di sini, betapa indahnya. Nianan. Jangan menangis, kupu-kupu itu pergi mencari ibunya. Ibu? Ya, sama seperti Nianan mencari ibu. Hari ini apakah kamu mengganggu ibu? Ayah. Anak ini pintar memilih siapa yang dipanggil. Seharian menempel padamu, memanggil ibu, tapi kalau kepadaku jadi ayah. Sepertinya aku yang diuntungkan besar. Kukira terlahir kembali di kehidupan ini adalah untuk balas dendam. Tapi sekarang aku baru sadar. Terlahir kembali bukan untuk balas dendam, melainkan untuk hidup lagi. Ibu, aku mau itu. Belanja lain kali saja. Hari ini kita pergi ke rumah nenek dulu. Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan bahwa kehidupan ini sangat indah.